Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Beirut, selamat siang, selamat sore Indonesia. Kami di sini kembali di acara podcast Kabari Beirut bersama tamu istimewa kita, seorang penulis, traveler writer, magazine contributor, dan banyak lagi profesi lainnya yang digeluti. Dan mudah-mudahan podcast kali ini membawa keceriaan ya, dan juga bisa menginspirasi kita, terutama di bidang tulis menulis. Tamu kita hari ini adalah Mbak Trinity. Selamat datang Mbak Trinity. Jadi ini kesempatan yang sangat spesial ya, kita berbahagia mendapatkan tamu yang luar biasa, Mbak Trinity, yang prestasinya di bidang tulis menulis sudah sangat mendunia ya. Jadi tidak hanya terkenal secara nasional di Indonesia, tapi juga beliau sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Dan bahkan pemirsa, Mbak Trinity ini sudah mengunjungi lebih dari 100 negara. Lebanon ini adalah negara yang ke-102, benar ya Mbak? 102, Lebanon. Luar biasa. Jadi tema kita pada hari ini adalah My Writing, My Adventure. Kenapa? Karena Mbak Trinity ini di dalam menuliskan karya-karyanya itu senantiasa diinspirasi oleh perjalanan beliau ke banyak negara di dunia. Baik, kita langsung saja kepada Mbak Trinity. Apa kabar? Baik sekali. Apa yang membawa Mbak Trinity sampai ke Lebanon? Widih, pertanyaannya langsung berat. Kenapa ya? Lebanon itu karena apa ya? Sudah mendengar dari zaman dulu kan. Dan dia kayak pusat peradaban dunia pada zaman dulu. Dan karena aku Kristen gitu kan, aku suka membacanya di Alkitab tuh Lebanon disebut-sebut terus gitu kan dari perjanjian gitu. Iya kan, Lebanon disebut-sebut gitu. Terus dan aku penggemar Khalil Gibran gitu. Jadi wah kayaknya harus Lebanon nih gitu. Jadi ya akhirnya kesampaian ya baru sekarang gitu, meskipun sulit dan sebagainya. Untungnya lagi ada teman-teman yang bisa patungan, jadi sekarang di Lebanon. Masya. Jadi ini sebenarnya mimpi dari Mbak Trinity, dream come true gitu ya. Iya betul. Akhirnya dia sampai ke Lebanon dan kalau tidak salah Mbak Trinity juga sudah mengunjungi ya kampung kelahiran Khalil Gibran. Sudah dibesari. Sudah dibesari. Ya. Apa yang Mbak Trinity bisa ceritakan setelah mengunjungi kampung kelahiran Khalil Gibran, penulis yang sangat legenda? Iya. Jadi di kampungnya itu dia kan memang tinggi ya, udaranya juga sejuk dan hijau, banyak menghasilkan agriculture ya, kayak buah-buahan dan sebagainya. Nah di sana itu sebenarnya ada museum, dan museumnya Khalil Gibran itu sekalian dengan makamnya dia, gitu, sekalian sama makamnya dia. Dan saya juga nggak nyangka sih kesana itu kan udah ngelihat tulisan Gibran Muslim aja udah kayak merinding gitu kan. Terus ternyata begitu sampai ke dalam, ya memang nggak boleh foto-foto sih. Iya, tapi memang baru tahu juga gitu bahwa Khalil Gibran itu sebenarnya dia selain penulis adalah seorang seniman, artis ataupun pelukis. Iya. Dan itu di sana koleksinya memang lebih banyak lukisan-lukisan dia, dan beberapa lukisannya itu adalah jadi ilustrasi di bukunya dia sendiri gitu. Jadi betapa hebatnya ya, dia nulis terus ilustrasi bukunya sendiri gitu kan. Terus dan lebih hebatnya lagi ketika mengunjungi makamnya gitu kan, dia sudah nulis will gitu bahwa nanti kalau saya mati tulisannya seperti ini gitu kan, di tomb saya akan ada tulisan seperti ini gitu. Jadi dia benar-benar yang pikirnya udah jauh gitu kan. Dan saya mau dimakamkan di tempat kelahiran saya, dibawa di grotto itu sih, di gua yang padahal sebenarnya dia meninggalnya kan di Amerika gitu kan, dan jasadnya dibawa dan dibuat seperti itu, yang wow, dia benar-benar hebat sih. Hebat, lu nyampe merinding sampai sekarang ngomongnya juga. Luar biasa ya. Jadi penulis itu memang istilahnya sosok yang selalu mengabadikan ya buah-buah pikirannya ya, sehingga bisa dinikmati oleh generasi berikut. Betul. Nah, karena kita membahas mengenai dunia tulis menulis dan Mbak Trinity yang sudah lama menggeluti dunia tulis menulis ini, bisa nggak diceritakan ke pemirsa awal mulanya sehingga Mbak Trinity terjun ke dunia ini? Sementara kan kita tahu menulis itu kan bukan hal yang mudah gitu. Oke.
Gimana Mbak? Jadi sebenarnya banyak yang bertanya begini, jawaban saya selalu bilang bahwa penulis itu pasti lahir dari seorang pembaca, gitu kan. Tapi seorang pembaca itu belum tentu jadi penulis, gitu kan. Betul. Tapi untuk menjadi penulis pasti karena kita suka baca, dan itu memang diterapin dari orang tua saya dari kecil. Jadi saya suka baca. Nah terus begitu mulai menulisnya itu karena dulu kalau zaman dulu tuh ada namanya diary, jurnal atau harian gitu, harian yang tebel, ada gemboknya. Jadi istilahnya itu secret ya. Menceritakan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah itu dari umur 6 tahun udah nulis seperti itu gitu. Umur 6 tahun? Iya. Terus dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jadi jurnalis di penerbitan sekolah gitu. Jadi memang usia sekolah ya, dari SD ya. Masya Allah. Jadi selalu nulis sudah jadi biasa gitu kan. Sampai ketika udah mulai suka jalan-jalan gitu kan, tulisan perjalanan itu dulu kalau zaman dulu tuh karena malas ceritain ceritanya jadi ditulis aja gitu, ditulis begitu, bahkan diketik, difotokopi, bagi gitu kan. Sampai suatu hari teman saya bilang kan, kenapa nggak dijadiin aja tulisan lo dijadiin blog gitu kan. Waktu itu blog waktu awal 2000-an itu lagi ngetop-ngetopnya gitu kan. Jadi blog itu apa, caranya bagaimana, akhirnya dibikinin sebenarnya sama teman. Jadi dari kumpulan tulisan perjalanan itu dibikinin sama dia, ya udah dimasukin ke blog itu. Jadi itu tahun 2005. Jadi memang alamatnya di naked-traveler.com. Nah, dari itu adalah travel blog pertama di Indonesia gitu. Travel blog pertama ya, pada tahun 2005 itu ya. 2005. Dan jadi sampai sekarang masih aktif dan masih nulis di situ. Dan itu penghitungnya kira-kira berapa sekarang? Sekarang semakin menurun ya dengan adanya sosial media, yang mungkin sekitar 2000 view lah sehari. Sehari. Dan dari blog itu 2005 terus jadi buku pertama The Naked Traveler itu 2007. Terus sampai terakhir sebenarnya menerbitkan buku itu tahun 2019 sebelum pandemi, itu udah 15 buku. 15 buku? Iya. Dan dari sekian banyak buku yang diterbitkan itu ada nggak yang kemudian menjadi film dan Ada. Jadi 2 buku seri The Naked Traveler karena ada 8, 2-nya itu setelah diadaptasi menjadi film layar lebar ya. Yang pertama itu judulnya Trinity The Naked Traveler itu tahun 2017. Yang kedua sequel itu Trinity Traveler tahun 2019. Dan yang jadi saya Trinity itu adalah Maudia Yundalo. Kami fokus saya masih kurus dan muda. Luar biasa ya, jadi karya-karya Mbak Trinity ternyata juga sudah beberapa yang difilmkan. Ya, bisa ditonton di Netflix Indonesia. Ditonton di Netflix Indonesia ya. Berbayar nggak Mbak Trinity? Apa itu? Atau gratis itu? Netflix ya, harus langganan Netflix. Harus langganan. Ya. Jadi Anda kalau mau nonton film dari beliau, langganan Netflix dan berbayar ya. Ingat berbayar. Mbak Trinity, sebenarnya Mbak Trinity ini background pendidikannya apa ya? S1 saya itu komunikasi dari UNDIP, Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian S2-nya? S2-nya itu Master in Management di Filipina. Ya, dari Asian Institute of Management di Manila. Dan itu scholarship ya Mbak? Iya, scholarship dari ADB, Asian Development Bank. Ya, luar biasa ya. Jadi dari sekian banyak negara yang sudah dikunjungi, yang kemudian itu menginspirasi Mbak Trinity untuk menulis banyak sekali buku, dan saya rasa sudah banyak penghargaan juga ya. Mungkin nanti bisa disebutkan beberapa penghargaan internasional yang diraih Mbak Trinity. Kira-kira mana dari sekian perjalanan Mbak Trinity yang sangat berkesan gitu? Karena ini kan sudah lebih 100 negara nih. Kira-kira dari sekian banyak negara mana yang paling berkesan, dan kemudian itu yang selalu menyemangati Mbak Trinity untuk keep going traveling around the world? Semua negara itu atau semua tempat lah ya pasti berkesan lah. Cuma bedanya kan ada positif ada negatif gitu kan. Cuma kalau ditanya itu jawabannya susah. Kalau berkesan karena semua pasti berkesan, makanya jadi tulisan kan. Tapi kalau ditanya favorit negara gitu kan, tetap Indonesia. Indonesia nomor 1. Terus apa kira-kira tema yang paling sering diangkat di dalam
tulisan itu. Sebenarnya sering diangkat itu tergantung ya. Kalau yang di awal-awal itu karena tahun 2000-an awal itu kan orang belum tahu yang istilahnya backpacker gitu kan. Jadi memang traveling on budget itu on budget. Iya, jadi itu pada saat itu masih masuk lah, karena kan zaman dulu tuh masih sulit ya, kita belum ada aplikasi apa segala macam, kayaknya traveling itu mahal, apalagi luar negeri gitu. Nah itu yang awal-awalnya, tapi lama-lama lebih ceritanya lebih kepada apa ya, mengalahkan mitos lah. Jadi misalnya kayak Libanon gitu kan, ini kalau mau ke kalau ditanya mau kemana besok liburan gitu, mau ke Libanon, ya ngapain di sana kan lagi perang gitu kan. Jadi justru dengan tulisan-tulisan itu mengalahkan mitos orang-orang yang mendengarnya gitu. Jadi itu biasanya tema yang saya angkat. Ya, jadi apa salah satu tujuan Mbak Trinity melakukan traveling itu untuk membuktikan mitos itu benar atau enggak ya? Iya betul. Dan ternyata nggak benar ya? Nggak benar. Biasanya seringnya nggak benar gitu. Seringnya nggak benar ya. Kita kan taunya dari media gitu kan, dan media itu cenderung memberitakan yang negatif gitu kan. Ternyata ya jauh berbeda gitu loh. Baik Mbak Trinity. Kemudian pertanyaan berikutnya tentu dari pengalaman Mbak Trinity akan menginspirasi banyak orang untuk mungkin juga ikut menulis. Nah, untuk menjadi penulis yang berkelanjutan itu kan ada tips-tipsnya. Kira-kira bisa nggak dibagi tips-tipsnya ke pemirsa gimana menjadi penulis yang baik dan profesional? Sebenarnya harus punya apa ya, kayak passion gitu ya untuk nulis gitu. Dan biasanya orang malas nulis itu ya biasanya karena apalagi sekarang ya kita jadi semakin kurang membaca karena ada sosial media, main handphone gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya menjadi penulis yang profesional ya banyak dibaca dan banyakin nulis juga gitu. Dan nulis juga jangan bikinnya terlalu ribet-ribet lah segala macam gitu kan. Tulis aja tentang ya kayak catatan akhir itu, nulis tentang kejadian sehari-hari, kalau sehari-hari dimulai dari itu dulu gitu loh. Nah terus juga kita juga karena kita membaca-baca tulisan-tulisan orang, kita akan dengan sendirinya sih akan kalau kita konsisten itu kita akan terbentuk sendiri. Dan kalau misalnya pengen yang lebih cepat itu ikut aja kursus nulis, sekarang banyak banget gitu, apalagi online terus nulis. Maksudnya saya aja sekarang udah jadi profesi dia penulis, masih suka ikut gitu kelas-kelas menulis kayak yang diadakan Dewi Lestari atau Leila Kudori gitu kan. Jadi terus mengupdate informasi ataupun cara atau skill menulis harus ditingkatkan terus gitu. Iya, jadi walaupun kita sudah berprofesi penulis sekalipun itu masih perlu ya Mbak Trinity untuk mengikuti kursus-kursus ya. Iya. Sehingga ilmunya itu bisa terus bertambah bukan berkurang. Betul. Apalagi dengan adanya pengaruh sosial media, orang menjadi malas untuk mencatat dan seterusnya. Iya. Memang kita kan secara penelitian juga kan tingkat literasi kita kan masih sangat rendah ya karena ya gitu kurang literasi memang rendah karena ya itu kan sekarang judul pun kalau berita kan clickbait ya, yang judulnya apa isinya apa gitu kan. Terus juga sebelum dibaca udah menuduh duluan gitu kan, karena kita kurang literasi gitu, kurang misalnya baca tapi kurang menganalisa, membuat kesimpulan atau memahami yang lebih jauh itu. Itulah yang masalah literasi kita gitu. Iya, jadi check and rechecknya kurang gitu. Jadi seseorang kadang-kadang hanya melihat judulnya, kemudian langsung percaya begitu saja. Ketika diklik ternyata isinya bukan, apa tidak sesuai judul dengan isi. Ya, menarik ya pemirsa ya, pengalaman Mbak Trinity mengunjungi ratusan negara dan Lebanon ini menjadi negara yang ke-102 dan bukan konon lagi sebenarnya Mbak Trinity bahkan akan melanjutkan perjalanannya ke negara ke-103 ya. Ke Cyprus. Cyprus kalau bahasa Indonesia. Ya, Cyprus bahasa Indonesianya. Mbak Trinity di Cyprus itu apa kira-kira yang Mbak Trinity akan lakukan? Apakah akan menulis lagi setelah mengunjungi Cyprus? Pasti akan ditulis. Jadi ini ceritanya kenapa pengen ke Cyprus itu terjadi ada cerita menarik sih, tahun 2002-2003 sebenarnya saya udah pernah mau ke Cyprus, jadi udah tahun 2003 udah lama sekali. Iya, jadi karena waktu itu ada acara di TV gitu kan tentang Cyprus, gue kayak
wah kayaknya keren banget ya di sana. Nah tahun 2002, 2003 itu pokoknya awal 2000-an lah ke sana gitu kan, udah terbang nih. Tapi ternyata sampai di Dubai mau masuk, mau check-in, mau terbang lagi dari kan lewat Jakarta, Dubai, terus ke Larnaca kan. Sampai di Dubai saya dideportasi. Waduh. Menarik itu. Ya, udah kenapa sampai bisa dideportasi ketika? Karena dia bilang jadi gini kan, kalau saya ke sana kan memang udah tahu lah ya apa-apa. Jadi memang udah persiapannya juga, jadi ada websitenya dari tourism Cyprus, dibilang anyone dari any nationality can go in gitu. Pokoknya free visa dan sebagainya. Jadi kan ya udah beli tiket segala macam segala. Sampai di sana pas naik pesawat lanjutan dia bilang gak bisa lu dari Indonesia katanya. Sampai udah ngeprint gitu kan, tulisannya bebas kayak gini. Oh tapi gak bisa keluar Indonesia katanya. Ya udah akhirnya dipulangin loh. Diterbangkan lagi pulang gitu. Padahal sudah separuh jalan ya. Separuh jalan. Jadi apa yang Mbak Trinity bisa hikmah dari perjalanan itu ya? Iya, hikmahnya ya gak ada ya, maksudnya ya sering terjadi gitu. Memang pas kendalanya gitu ya, challenge lah. Kalau misalnya menjadi saya sebagai penulis perjalanan yang suka jalan-jalan, memang paspor Indonesia adalah kendala gitu. Mau nggak mau itu karena kan kayaknya sulit banget gitu mau kemana apa yang tuh gitu ada Indonesia itu, aduh kayak gimana. Jadi hikmahnya ya nggak ada hikmah sih, ya udah terima aja nasib gitu kan. Tapi menarik ya dari pengalaman di deportasi dan kesulitan dalam perjalanan itu kan memberi kedewasaan, berpikir. Kemudian ini akan menjadi pelajaran berikutnya. Betul. Saya rasa pemirsa di Indonesia atau di negara manapun, apa yang disampaikan Mbak Trinity ini saya rasa perlu menjadi pelajaran bahwa ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri harus melakukan check and recheck dulu. Informasinya harus lengkap, destinasinya harus jelas, aturan untuk masuk ke negara itu seperti apa dan seterusnya. Sehingga apa yang dialami Mbak Trinity tidak terjadi kepada Anda. Orang KBRI banget ngomongnya. Buat Trinity terakhir nih, Oke. Kira-kira apa pesan-pesannya untuk masyarakat kita di Indonesia atau masyarakat Indonesia di negara lain, di negara lain, dan juga di Lebanon ini sendiri yang mungkin menyaksikan tayangan ini, apa tips-tipsnya, pesan-pesannya sehingga bisa menjadi orang yang produktif dengan berbagai situasi, kondisi, pengaruh media sosial dan seterusnya, sehingga kita tetap bisa produktif, terutama di bidang tulis-menulis. Bacalah buku. Baca buku ya, baca buku bukan maksudnya bukan lihat dari handphone dan aplikasi segala macam, ini buku beneran. Ada bohongan ya. Lama baca buku, udah gitu juga terus kita juga kalau saya selalu menunjukkan ya traveling lah. Lakukan traveling ke kemanapun. Karena memang traveling itu banyak sekali manfaatnya, malah nggak ada mudaratnya gitu kan. Memberikan inspirasi. Iya, berinspirasi, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan gitu. Dan kita juga jadi belajar skill lain gitu kan, soft skill gitu, kayak misalnya kita jadi tahu belajar budget sendiri, bagaimana time management, bagaimana ini menghadapi orang-orang berbeda culture dengan kita. Memang traveling itu sangat membuka wawasan ya. Sama seperti buku ada jeda dunia gitu, tapi traveling juga harus gitu. Jadi yang nggak usah pikir yang jauh-jauh dan ribet-ribet kayak perjalanan saya gitu, tapi ya sekedar beda provinsi itu atau di kota sendiri itu kan kadang-kadang kita nggak tahu gitu, kayak banyak sekali orang, karena saya dari Jakarta ya, banyak sekali orang Jakarta yang belum pernah ke Kepulauan Seribu misalnya gitu kan, karena kan kita sangat beragam ya, dan saya percaya bahwa kalau kita udah wawasannya luas karena traveling dan baca buku, kita jadi semakin toleran satu sama lain gitu. Setuju. Jadi apa yang disampaikan Mbak Trinity, terutama yang terakhir itu ya, supaya kita lebih toleran, lebih menghargai perbedaan, lebih menghargai orang lain yang berbeda budaya dengan kita. Betul. Jadi hikmah traveling itu memang luar biasa ya Mbak Trinity, bukan sekedar untuk menulis sebuah karya, belajar. Terima kasih pemirsa, tibalah saatnya kita berpisah. Demikian podcast hari ini bersama tamu istimewa kita Mbak Trinity. Terima kasih Mbak Trinity sudah berbagi pengalaman di Indo Bay Podcast.
KBRI Bewot. Demikian pemirsa, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.